warga Indonesia, masyarakat Indonesia dikagetkan dan terlihat depan mata kita, bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghebohkan dunia, terjadi longsor, dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain. Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, kemudian Bali, dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini, daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak, kerugian harta, hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian, bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri, mendatangkan bencana tanpa sebab. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi. Ayat yang pertama, saudaraku seiman, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Garis bawahi kalimat artinya, dan ketahuilah hai Muhammad, dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita bahwasanya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Makna zalim di sini kata ulama tafsir adalah melanggar maksiat dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut. Di dalam ayat lain, surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4, Allah pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ketahuilah, tidak akan pernah kami binasakan satu negeri, datangkan bencana yang merata, kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari kami. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali karena ada pelanggaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Beritakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui, termasuk pengikutmu, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Saudaraku seiman, kalau terjadi bencana, bukankah kebanyakan saudara kita hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja? Hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda, menunggu sesuap makanan, menunggu pakaian-pakaian bekas. Tapi mereka setelah selesai itu semua, datanglah pemerintah kembali memperbaiki infrastruktur yang ada, datanglah sumbangan-sumbangan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama. Inilah yang menyebabkan saudaraku seiman terulang dan terulang bencana tersebut. Di dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'a hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi fayamsakh ahaduhuma qiradan aw khinziran fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a li sahibihi ay yamdiya ila sya'nihi dhalika hatta yaqdiya syahwata. Tidak akan terjadi kiamat, kata Abu Hurairah anhu. Ini penyampaian dari hadis yang diambil dari Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang yang bersama-sama jalan ingin menyelesaikan hajatnya, mencurikah, menipukah, berzinakah, kemudian salah satunya Allah ubah baik menjadi kerah, Allah kutuk, atau menjadi babi. Tetapi uniknya yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya. Dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya. Lalu kata Abu Hurairah masih lanjutannya, wa hatta yamshi rajulani ilal amr ya'malanihi, dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram, zina kah, menipu kah, mencuri kah, atau yang sejenisnya. Fayakhsifu ahaduhuma, lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamshiya li sya'nihi dzalik. Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu, longsor kah, badai kah, atau tenggelamnya dengan tsunami kah, dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya hatta yaqdiya syahwatahu min. Bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu. Saudaraku seiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan. Bukan ambil pelajaran dari hukuman itu, malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman wa dhulm fayabzi an-nasu ila ulama'ihim fayidunhum kad masakhu. Telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman bencana yang datang, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa kita yang disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim. Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, tamsahu ta'ifatum min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah, kiradatan wa ta'ifatan khanazir, dikutuk, diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kerang. Wa yukhsafu bi ta'ifah, ada juga di antara umatku, bukan orang kafir, umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa yursal ala ta'ifatin ar-rihul akim, dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi SAW, bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol, semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam.